Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, NPM 21130230050 dari kelas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai dengan 8. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kedua, Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan, hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetisi bagi tenaga pendidikan kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunikasi pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang ke-8, Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang ke-9, Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan generasi gerakan pramuka. Yang ke-10, Khawatir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayahnya. Yang ke-11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12, Pemerintah Pusat. Selanjutnya disebut pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, ataupun wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara kepemerintahan daerah. Yang ke-14, pemerintahan adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Pasal 2, Gerakan Pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan melalui: yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, pada pasal keempat, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot dan hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, lalu pasal kelima, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6, yang pertama, Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Yang keempat, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup
ikut serta membangun masyarakat serta menepati Dharma Pramuka. Yang kelima, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang berbunyi pramuka itu yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam dan kasih sayang sama manusia, yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria, yang keempat patuh dan suka bermusyawarah, yang kelima rela menolong dan tabah, yang keenam rajin, terampil dan gembira, lalu hemat, cerdas dan berusaha, lalu disiplin, berani dan setia, yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang kesepuluh suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Lalu pasal ketujuh, yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2. Yang kedua, kegiatan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan prospektif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan prosesif sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, yaitu diwujudkan melalui interaktif. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kegiatan belajar sambil melakukannya. Yang ketiga, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehormatan orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, lalu yang keempat, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Maksudnya pada pasal 4, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yaitu disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Lalu yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan, kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kelima dinyatakan dalam sertifikat dan tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pada pasal ke-8, yang pertama, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup yang A, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang B, kecintaan pada alam dan sesama manusia, yang C, kecintaan pada tanah air dan bangsa, yang D, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, yang E, tolong menolong, yang F, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang G, jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat, yang H, hemat, cerdas dan berusaha, yang I, rajin dan terampil. Nah, lalu yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Mungkin sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.